Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilvi Mela Isnabila, NIM 185231286. Saya dari kelas Perbankan Syariah 6E, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan isi dari proposal skripsi saya yang berjudul Analisa Kelayakan Nasabah Pembiayaan pada Bank Syariah di masa pandemi COVID-19, studi kasus pada Bank BTN Syariah Solo. Kemudian yang akan saya bahas yang pertama ada latar belakang. Dalam dunia modern saat ini, lembaga keuangan membutuhkan peran serta dalam pembangunan ekonomi, terutama peran bank yang sangat besar dalam mendorong pembangunan ekonomi. Saat ini dan di masa yang akan datang, jika kita ingin melakukan aktivitas keuangan sendiri atau sebagai perusahaan, kita tidak akan lepas dari industri perbankan. Bank adalah bagian dari lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi yang menghubungkan kepentingan pihak yang kelebihan dana atau kreditur dan pihak yang membutuhkan dana atau debitur. Bank dalam menyalurkan dana antara lain melalui pemberian kredit kepada masyarakat. Pinjaman atau pembiayaan bank syariah didasarkan pada tujuan kredit atau pembiayaan itu sendiri, yaitu profitabilitas dan keamanan. Tujuan pinjaman adalah untuk mendapatkan penghasilan berupa bunga atas pokok pinjaman dan keperluan lainnya selama pelunasan pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Mulai pertengahan Maret 2020, wabah virus COVID-19 sudah melanda hampir seluruh dunia. Dampaknya terhadap perekonomian global pasti akan melambat dan berdampak pada keterpurukan ekonomi Indonesia. Beberapa negara di dunia telah menerapkan peraturan lockdown yang mengakibatkan pembatasan perilaku sosial di antara masyarakat, dan kegiatan ekonomi tidak dapat dilakukan secara normal. Pesatnya penyebaran virus COVID-19 telah menimbulkan masalah serius tidak hanya di bidang kesehatan, akan tetapi juga di bidang sosial dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, ada banyak pinjaman macet karena orang mengalami kesulitan untuk bekerja akibat kebijakan pemerintah di bidang sosial karena pembatasan sosial, jarak jauh, dan skala besar. Kemudian, identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, terdapat standar tertentu dalam hal pembiayaan calon nasabah perbankan syariah. Sebelum memberikan pembiayaan, perbankan syariah harus menganalisis calon nasabah terlebih dahulu agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah atau kredit macet di kemudian hari. Selain itu, saat ini wabah virus COVID-19 sedang terjadi secara global, khususnya di Indonesia, yang berdampak pada perekonomian negara. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dalam proposal skripsi ini, terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana Bank BTN Syariah Solo menerapkan analisis kelayakan untuk memberikan pembiayaan kepada calon nasabah di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, bagaimana tindak lanjut Bank BTN Syariah Solo setelah pembiayaan dicairkan dan diberikan kepada nasabah di masa pandemi COVID-19? Yang ketiga, apakah ada perbedaan antara sebelum dan sesudah COVID-19 dalam analisis kelayakan pembiayaan calon nasabah di Bank BTN Syariah Solo? Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang tidak menentukan jumlah data atau bilangan tertentu, melainkan hasil penelitian pada objek penelitian.
Data ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara dan artikel dari berbagai sumber yang berhubungan dengan tema atau judul penelitian. Waktu dan wilayah penelitian. Waktu penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah mulai bulan April 2021. Kemudian wilayah penelitian. Penulis melakukan penelitian ini pada Bank PTN Syariah Solo di Jalan Brigjen Jenderal Slamet Riyadi, nomor 332 Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Populasi. Pengertian populasi adalah sekelompok subjek, baik manusia, gejala, nilai tes, benda-benda, ataupun peristiwa. Populasi yang peneliti gunakan yaitu Bank PTN Syariah Solo. Kemudian sampel. Pengertian sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pimpinan dan beberapa karyawan pada Bank PTN Syariah Solo. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data memiliki dua jenis. Yang pertama data primer dan yang kedua data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan cara observasi dan wawancara di Bank PTN Syariah Solo. Kemudian data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitiannya. Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari website Bank PTN Syariah Solo. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data memiliki 3 teknik. Yang pertama, observasi, yang kedua, wawancara, dan yang ketiga, dokumentasi. Observasi pada penelitian ini akan dilakukan mulai bulan April 2021. Kemudian, peneliti mewawancarai pimpinan dan beberapa karyawan Bank PTN Syariah Solo. Selanjutnya, dokumentasi. Dokumentasi yang dibutuhkan antara lain profil Bank PTN Syariah dan struktur organisasi Bank PTN Syariah Solo. Kemudian yang terakhir ada teknik analisis. Teknik yang digunakan peneliti ini adalah dengan menggunakan cara berpikir induktif yang berawal dari data dan informasi tentang analisis kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan pada Bank PTN Syariah Solo. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.